Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan bagaimana cara membuat profil diri menggunakan apps Inventor. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengupload background yang ingin kita gunakan. Ini di sini ya, kita tinggal klik upload file, kita ikuti prosesnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan background. Caranya klik, kemudian kita pilih backgroundnya, klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan menyisipkan layout, kemudian pilih horizontal arrangement ya, kita ambil 3. Nah, selanjutnya kita akan mengubah warna jadi transparan. Kita klik, kita ubah warnanya. Semuanya kita ubah ya. Setelah itu kita ubah ukuran lebarnya. Pada kolom kedua ini kita ubah menjadi 100%. Begitu pula untuk yang kolom ketiga, kita ubah 100% juga. Nah, selanjutnya pada bagian kedua ini saya ingin menyisipkan foto. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pilih input dan pilih image. Kita geser, masukkan ke kotak. Nah, setelah itu kita klik di bagian ini, kita masukkan fotonya, kemudian kita klik OK. Muncul. Sekarang kita geser rata tengah. Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih yang bagian ini, pilih yang center. Nah, akan geser ke tengah. Selanjutnya bagian bawah ini saya akan menyisipkan button. Caranya klik button, geser, masukkan ke dalam kotak, kemudian kita atur ukuran hurufnya, kemudian kita atur bentuknya ya, kita atur semua ya. Kemudian kita tulis namanya mulai, kita atur juga ukuran lebarnya sesuka hati kita kira-kira. Kemudian kita ubah hurufnya biar terlihat agak lebih besar. Kemudian nah, sudah cukup. Kita ubah warnanya, kita klik di sini, kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita klik di sini horizontal arrangement, kemudian kita pilih elix horizontal, kita pilih yang center, maka tombolnya akan bergeser ke tengah. Selanjutnya kita akan ke screen 2. Caranya klik add screen, kemudian kita klik OK. Selanjutnya saya akan membuat yang di screen 2. Caranya sama. Pertama kita beri background dulu. Nah, kemudian kita tutup dengan layout, horizontal arrangement, kita ambil 3. Oke, ini satu lagi coba. Nah, kemudian pada ini di layer kedua, 3 dan 4 saya ingin buat tombol karena nanti seperti kayak menu pilihan tuh. Nah, jadi saya ingin menyisipkan beberapa tombol. Jadi ketika nanti kita klik ke data, maka akan langsung masuk ke halaman berikutnya seperti hyperlink kalau di PowerPoint. Ya, sudah cukup. Selanjutnya saya akan menyisipkan satu horizontal arrangement lagi untuk menyisipkan tombol back dan menu. Kita ubah dulu ukurannya menjadi 100%. Kemudian kita sisipkan lagi di dalam
horizontal arrangementnya. Oke, kita sisipkan. Nah, setelah itu kita sisipkan buttonnya. Kemudian kita ubah warnanya, kita atur warna sesuka kita. Nah, selanjutnya kita buat transparan. Kita klik, kemudian kita ubah menjadi none di bagian colornya. Nah, sudah. Kita ubah ukuran buttonnya agar menjadi full. Kita ubah weightnya menjadi 100%. Sekaligus kita juga mengubah judulnya sesuai yang diinginkan dalam tugas. Kita ubah dulu untuk tulisan yang ada di sini karena terlalu kecil. Kita bisa klik buttonnya, kemudian kita ubah ukuran hurufnya. Misalnya kita ubah 30 untuk semuanya. Screen 2 selesai, sekarang kita ke screen 3. Caranya sama, kita sisipkan backgroundnya terlebih dahulu, kemudian kita beri layout horizontal arrangement, kita sisipkan satu vertical arrangement karena kita ingin menulis, dan satu lagi horizontal arrangement. Kemudian kita ubah warnanya agar tampak transparan. Kita klik semuanya. Nah, selanjutnya pada kotak kedua ini kita ubah ukurannya menjadi 100. Pada bagian ini height-nya kita ubah menjadi 50 pixel. Kita sisipkan label, kemudian kita ubah judulnya data diri. Selanjutnya kita ubah ukuran hurufnya agar terlihat besar. Kemudian kita rata tengah, kita beri warna juga. Nah, sudah jadi, kita ratakan tengah juga. Nah, dia langsung menjadi rata tengah. Jika terlalu besar bisa kita perkecil lagi, misalnya menjadi 25 pixel atau mungkin 30 pixel atau 40 pixel. Nah, sudah pas. Selanjutnya di kolom ketiga saya ingin menyisipkan, karena untuk data ya, jadi kita lebarkan dulu 100%, kemudian kita sisipkan 3 label, kita tarik, masukkan 4 label. Nah, kemudian kita klik label yang pertama dan kita tulis nama, enter. Jika kita ingin perbaiki, kita tinggal klik dan kita klik di kotak ini dan kita tinggal tambahkan yang ingin kita tambahkan. Kita enter. Bagian ini untuk mengubah jenis tulisan.
tapi pilihannya hanya ada 4 jenis. Kita tinggal pilih saja mana yang kita inginkan. Kemudian bagian ini untuk mengubah ukuran tulisan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk label-label selanjutnya. Kita klik horizontal arrangement ini, kemudian kita ubah menjadi center, maka tulisannya otomatis akan rata tengah. Kita ubah terlebih dahulu ukurannya menjadi 100%. Nah, kemudian baru kita sisipkan horizontal arrangement di sini. Kita akan membuat button back and next ya. Jadi jika kita tekan satu tombol nanti akan kembali ke menu dan selanjutnya. Kita buat transparan dulu. Kemudian kita akan sisipkan button di sini, juga di sini. Nah, kemudian kita atur button-button ini sama seperti di screen 2 tadi. Oke, selesai screen 3, kita akan lanjut ke screen 4. Caranya sama seperti tadi. Kita klik add screen, kemudian kita klik OK. Masuk ke screen keempat. Caranya sama, kita buat background dulu dan kita beri layout, horizontal arrangement dan juga vertical arrangement. Nah, untuk mengetik di sini kita gunakan yang vertical arrangement. Jadi kita hapus dulu, ini tadi salah ambil. Kemudian kita ambil yang ini, masukkan. Ya, sudah. Kita ubah juga menjadi transparan. Kemudian kita baru masukkan label. Kita geret, kita masukkan sebanyak yang kita butuhkan. Oke, screen 4 selesai. Kita lanjut ke screen 5 caranya.
add screen, kita klik OK. Sekarang kita akan mengedit tombol-tombolnya. Kita klik blok. Nah, muncul seperti ini. Kita klik bagian buttonnya dulu. Kalau salah kita ke screen 1 dulu.
Nah, kita klik button. Nah, kita kan inginnya ketika tombol itu diklik maka dia akan masuk ke slide yang selanjutnya. Jadi kita pilih dulu tombol buttonnya, kemudian kita klik yang kontrol ya, kontrol, kemudian kita pilih open another screen. Nah, kemudian kita pilih yang bagian ini, kemudian kita pilih yang kosong. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kita ketiknya harus sesuai seperti tulisannya ya. Jadi kalau dia besar, kalau tidak ada spasi. Nah, ini pengaturan untuk button di screen 1, jadi ketika diklik dia masuk ke screen 2. Sekarang kita atur yang di screen 2 ada 7 button. Kita klik dulu button pertama, kemudian klik control, kita pilih another open screen, terus kita pilih ini title-nya, teksnya, pilih yang kosong ini. Nah, kemudian button pertama ketika kita klik maka dia akan masuk ke screen ketiga. Kita kopikan saja, jadi kita duplicate ya, seterusnya. Setelah kita selesai mengkopikan semua buttonnya, kita ubah di sini sesuai jumlahnya, button 2, 3, 4, button 5, 6, masih kurang satu lagi ya, kita kopikan satu lagi. Nah, kemudian kita geser, kita ubah jadi button ke 7. Nah, sekarang kita tinggal memperbaiki yang di screen samping sini, 4, kemudian kita ke 5, 6, sini ke 7, di sini back to menu 2, kemudian yang ini screen 7, button 7 nya lanjut ke screen selanjutnya. Nah, kita sekarang setting di screen ketiga ada 2 button, menu dan next. Ya, caranya sama seperti tadi, kita klik duplicate. Nah, kemudian ini kita tinggal ubah aja buttonnya, button nomor berapa, kemudian control, kita masukkan yang open another screen ya, kita masukkan lagi. Sebenarnya pakai duplicate lebih cepat ya. Kemudian masukkan yang kosong ini, nah kita duplicate saja. Nah, untuk button pertama ketika ditekan dia akan kembali ke screen 2 dimana ada menu banyak seperti itu. Kemudian yang button 2 ketika diklik dia akan masuk ke screen yang selanjutnya, begitu seterusnya sampai ke screen akhir. Nah, di sini saya baru sadar kalau saya salah tulis, harusnya tidak menggunakan spasi. Ya, jadi saya harus perbaiki semua button-button tadi nih. Jadi saya perbaiki dulu karena kita mengetiknya harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti dia tidak mau muncul. Oke, kita perbaiki dulu ya. Yang salah ketik sebari kita cek.
Nah, pada screen ketujuh ini saya buat button 1, ketika diklik dia akan kembali ke menu yang banyak pilihan tadi di screen 2, dan ketika kita next dia akan masuk ke screen 1 yang ada gambar foto tadi gitu. Sekarang kita akan melihat hasil pekerjaan kita konekkan dulu. Kita klik connect, kemudian pilih ini icon payment, terus kita scan barcode-nya terlebih dahulu. Layar di handphone seperti ini, kemudian kita scan QR code-nya. Ya, sudah masuk. Sedang diproses. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Beginilah tampilannya jika kita sudah masuk ke HP. Nah, sekarang kita coba klik-klik tombolnya ya. Kita klik mulai. Nah, begini tampilan di bagian depannya. Ada data diri, didikan, pekerjaan, karya, dan kontak. Kita bisa klik menu-menunya. Sekarang kita coba klik data diri. Ya, muncul. Kemudian sekarang kita, misalnya kalau kita mau klik ke next. Kalau kita klik next, dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Tapi kalau kita kembali ke menu, dia akan kembali ke menu utama. Sekarang kita coba ya, klik pendidikan. Nah, muncul. Kita balik lagi menu ke pekerjaan. Muncul, kita balik lagi ke menu. Sekarang kita klik karya. Kita balik lagi ke menu. Coba lihat kontak. Nah, ini. Sekarang coba kalau kita klik ke next, maka dia hasilnya akan kembali ke layar utama. Nah, begitu. Kalau kita kontak, terus kita klik menu, dia akan kembali ke layar pilihan tadi ya. Demikian penyajian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.